pagi, ketemu lagi dengan saya Yuli. Hari ini saya lagi ada di Samsat, Jakarta Timur ya. Tepatnya itu di dekat kuburan Kebun Nanas ya. Saya lagi ngurus untuk balik nama kendaraan bermotor saya yang saya beli dari 2018 dan kebetulan itu dipakai orang dan akhirnya pajaknya dibiarkan mati selama 3 tahun. Jadi hari ini agendanya saya untuk balik nama ke saya sama untuk perpanjangan STNK. Kebetulan dari Pemprov DKI itu bekerja dengan Samsat ada pembebasan untuk denda dan segala macamnya. Jadi saya itu ngurus sendiri, saya nggak pakai calo ya. Kalau teman-teman mau ngurus melalui perantara juga bisa, tapi pakai ya yang jelas ada biayanya ya tambahannya, dan juga saya rasa mendingan kita ngurus sendiri ya, biar lebih puas, lebih aman, juga lebih hemat ya. Saya itu ngurus sendiri itu kemarin saya datang sudah siang ya, jam 1, lalu saya masuk ke Samsat ya, cek suhu tubuh seperti biasa, lalu saya pergi ke loket pendaftaran. Lalu dari loket pendaftaran saya diarahkan untuk ke lantai 3 untuk pembuatan SKP, dikarenakan motornya itu sudah telat selama 3 tahun, 2018, 2019, 2021 ya. Nah, perkiraan biaya yang estimasi saya itu sekitar kurang lebih 1.200.000 ya. Tapi puji Tuhan ternyata biayanya itu nggak sampai segitu ya. Biayanya cukup murah, hanya 452.000 ya, berikut dengan jasa marga, lalu juga pembayaran pajaknya setiap tahun itu sebesar 114.000 lebih ya. Jadi dikali 3 tahun ya jatuh-jatuh sekitar 350-an lebih, ditambah dengan biaya jasa marga sekitar 105.000 lebih. Oke, jadi total itu saya bayar 152.000. Nah dari lantai 3 lalu saya diarahkan ke lantai 2 untuk ke loket pergantian identitas ya. Nah, dari sana ternyata kita harus cek fisik dulu karena sudah 5 tahun ya tidak ganti plat motornya seperti itu. Jadi dari lantai 2 saya diarahkan untuk cek fisik ya. Cek fisik juga sama, itu ditutup sebelum jam 3. Jadi kalau bisa sih teman-teman dari pagi ya, dari jam 7:30 sampai jam 3. Pengurusannya sih cukup cepat ya, nggak lama-lama banget gitu ya. Paling sekitar ya 1 jam ya. Kalau ngantri-ngantri paling 2 jaman seperti itu. Tadi pagi karena kemarin tidak keburu untuk cek fisik, jadinya hari ini saya balik dari jam 7:30 ya. Lalu saya ngantri untuk cek fisik ya, untuk cek fisik motornya. Lalu setelah cek fisik kita dapetin formulir ya, esek-esek seperti itu. Lalu kita ke loket pendaftaran untuk cek fisiknya, kita taruh formulir di situ. Nanti kita akan tunggu dipanggil, dan setelah dipanggil kita akan nerima tuh berkas kita ya. Lalu kita diarahkan kembali untuk ke lantai 2 ya. Di lantai 2 kita serahin di loket paling ujung ya untuk pergantian di identitas sama STNK seperti itu. Dari situ kita serahin formulir ya, nanti kita dikasih formulir yang harus kita isi ya. Formulirnya cukup banyak isinya ya, berikut dengan kwitansi pembelian. Jangan lupa ya, kwitansi pembelian itu kalau nggak ada, tadi saya tanya dengan petugas polisinya, boleh dibeli di kantin atau disiapin dari rumah ya. Disiapin dari rumah seperti itu. Terus dikasih kwitansi 10.000 ya ini. Nah, ini surat ketetapan pajaknya ya. Jadi ini untuk jasa marganya 105.000. Lalu untuk pajak yang harus saya bayar ya itu 346.750 ya, dendanya itu 0 ya. Oke, ini dia.
jadi saya mau balik nama nih. Terus apa namanya, dari loket yang pendatangan tadi, setelah saya dikasih map ya, saya diarahkan untuk ke tata usaha untuk perubahan identitas belok kanan paling ujung. Nah ini dia loket kanan paling ujung, kita lagi ngantri sekarang ya, tuh ya lagi antri. Tetap kita patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Kalau bisa sih jangan membawa anak kecil, oke, karena di sini cukup ramai dan cukup bahaya. Kita nggak tahu samping kanan kiri kita itu positif atau enggak ya. Jadi tetap patuhi jaga protokol kesehatan seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mengurus perpanjangan STNK atau balik nama, ayo sekarang, karena program ini kalau nggak salah ya sampai Desember 2021 ya. Jadi dihilangkan dendanya, jadi bayarnya cukup murah, karena perhitungan saya itu estimasinya sekitar 1,2 juta rupiah, dan ternyata puji Tuhan saya hanya membayar 520.000 saja ya. Itu dia deh, ya. Untuk di sini juga kita diarahkan untuk stop pungli ya, tapi tadi yang diesek-esek ya tetap aja ya ada salam tempelnya. Itu kalau dilaporin bagaimana ya, waduh bisa kacau itu ya, ada salam tempelnya. Coba bayangin satu orang tadi saya diminta 10.000 ya, satu orang 10.000, itu sehari motor berapa ya? Kemungkinan besar kan bisa lebih dari banyak ya. Oh ya, untuk yang tanggal nomor polisinya itu ganjil, harus datang di tanggal ganjil ya. Lalu untuk yang nomor platnya genap harus datang di tanggal genap, seperti itu. Tapi karena kemarin saya nggak buru, jadinya saya datang sekarang nih di tanggal genap. Tapi kemarin saya sudah urus sampai dengan untuk pengecekan fisik ya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan nomor plat polisinya, tanggal ganjil untuk nomor plat yang ganjil, tanggal genap untuk dengan tanggal genap. Itu mungkin ada maksudnya supaya kita nggak terlalu berdesak-desakan di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini ya. Oke, itu aja sih share dari saya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komen ya. Tidak perlu menggunakan calo, teman-teman bisa mengurusnya sendiri karena memang sangat mudah dan tidak berbelat-belit. Setiap counter seperti ini kita akan diarahkan, setelah dari sini kita pergi kemana, seperti itu ya. Atau kita bisa bertanya, karena kan kalau kita malu bertanya akan sesat di jalan. Jadi yuk kita budayakan untuk mengurus segala sesuatunya sendiri tanpa harus menggunakan calo apabila kita punya waktu ya. Tapi kalau teman-teman yang sibuk ya, atau mungkin bekerja di luar seperti saya ya, silahkan aja, sah-sah aja kalau kita mau menyuruh orang lain. Tapi jangan lupa disertakan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Lalu siapkan kwitansi pembelian, BPKB asli, STNK asli, fotokopinya semua, KTP semua ya. Oke, nggak perlu KTP dari yang pemilik sebelumnya, tidak perlu. Oke, juga yang mengurus mutasi juga sama tuh ya. Pokoknya sangat mudah, sangat simple, dan nggak berbelit-belit sih, cukup cepat ya. Cuman memang antrian cukup banyak karena kan setiap hari ya pasti ada ya yang mengurus perpanjangan STNK, pergantian kaleng seperti itu ya. Jadi misal pergantian kaleng kan itu per 5 tahun. Jadi kalau misalnya sebelum 5 tahun ya nggak perlu namanya cek fisik. Tapi kalau misalnya sudah 5 tahun, artinya teman-teman harus ngantri di esek-esek tuh, di cek fisik ya. Jangan lupa disiapin tuh uang kecil. Tapi sebenarnya sih kalau bisa ya hindari pungli ya. Tapi kan Bapak itu tidak minta
Jadi kita memberikannya dengan sukarela. Oke, tapi kalau tidak memberi saya rasa juga nggak masalah kok ya, apalagi kalau zaman sekarang banyakkan orang kehilangan pekerjaan. Oke. Oke, itu saja share dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung untuk perpanjangan, mutasi, balik nama, lalu pergantian BPKB hilang, semuanya, yuk tinggalkan di kolom komen, pasti saya akan jawab dengan senang hati. Oke, see you. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you later. Bye bye. Thank you. Bye.